Shalom, salam sehat selalu bagi kita sahabat yang baik hati, sahabat yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur untuk anugerah kasih setia Tuhan yang kami rasakan hingga pada saat ini. Kami bersyukur untuk setiap firman Tuhan yang Engkau anugerahkan bagi kami sebagai penuntun hidup kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 34 ayat 14 sampai 15. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Saijaga madilam maradupun hajahatun, jala bibirmu maradupun pakuling si paoto-oto, sumurut maho sian hajahatun, jala ulahun nadinggan, lului hasonangan jala pareak mai. Lakukanlah yang baik dan carilah perdamaian. Soal takut akan Tuhan artinya adalah mengasihi dan menghormati Allah dengan ketaatan. Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Daud mengatakan bahwa orang yang takut akan Tuhan tidak berdusta, berpaling dari kejahatan, melakukan yang baik, dan mengusahakan perdamaian. Menghormati Tuhan bukan sekedar duduk diam di gereja. Hal itu mencakup ketaatan kepada Allah dalam cara kita berbicara dan cara kita memperlakukan orang lain. Menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan penipu. Artinya kita menjaga lidah dan perkataan kita tidak menyakiti perasaan sesama kita. Tidak menipu. Terkadang kita tidak memikirkan apa yang kita katakan. Itulah sebabnya ada istilah yang mengatakan untuk berpikir terlebih dahulu sebelum berkata-kata. Jangan terbalik. Diperkatakan dulu kemudian dipikirkan. Sebab jika terlebih dahulu kita menebarkan kata-kata dari mulut kita tanpa memikirkannya, maka sudah terlebih dahulu orang akan sakit hati karena perkataan yang tidak kita pikirkan. Mungkin kita bisa minta maaf atas kesalahan kita dalam berbicara, atau kita minta maaf karena kita tidak memikirkannya. Tetapi perkataan yang menyinggung dan menyakiti perasaan orang lain itu telah membekas di hati mereka. Bagikan paku yang telah ditancapkan ke tembok atau ke kayu, mungkin bisa dicabut, namun akan meninggalkan bekas. Dosa-dosa lidah yang dikatakan oleh kitab Yakobus pasal 3, kita boleh membacanya di tempat kita masing-masing. Karena dari mulut yang sama, kita berdoa, mengucapkan berkat, namun dari sana juga kita sering memperkatakan yang jahat. Bahkan kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang menipu sesama, mengumpat, menghujat, atau yang lainnya. Oleh karena itu kita harus hati-hati dalam berbicara. Jangan karena gratis, maka sesuka hati kita di dalam mengeluarkan kata-kata. Hati-hati di dalam mengeluarkan perkataan. Semakin banyak berbicara, dapat menimbulkan dosa. Orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi dan menghormati Tuhan, akan menjaga setiap perkataannya, menjadi perkataan yang penuh kasih dan perkataan yang penuh berkat. Beberapa orang mungkin mengira bahwa perdamaian akan muncul tanpa upaya. Tetapi Daud menjelaskan bahwa kita harus bekerja keras untuk perdamaian. Paulus mengumandangkan pemikiran ini dalam Roma 12 ayat 18. Seseorang yang menginginkan perdamaian tidak mungkin suka berdebat dan bertengkar. Mungkin boleh berdebat, tapi jangan jatuh kepada pertengkaran. Karena dengan berdebat, kita boleh bertukar pikiran,
tetapi berdebat yang positif. Karena hubungan yang damai berasal dari upaya kita menciptakan perdamaian. Berusahalah untuk hidup damai dengan orang lain setiap hari. Orang yang menjaga setiap perkataannya menjadi perkataan yang penuh kasih dan penuh berkat, pastilah menginginkan perdamaian, menjauhi yang jahat, dan berusaha melakukan yang baik. Sebab semuanya itu menjadi sejalan sebagai cara kita dalam melakukan perintah Allah. Bukan hanya sekedar kata-kata untuk menaati apa yang diperintahkan oleh Allah, namun kata-kata kita terlihat dari pola hidup yang menjauhi kejahatan, selalu berusaha melakukan kebaikan, mengusahakan perdamaian, dan mendapatkannya. Kehadiran kita selalu membawa damai sejahtera sebab kepada kita telah dianugerahkan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang terlebih dahulu mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Hiduplah menuruti dan menaati perintah Tuhan sebagai cara kita menunjukkan kita sebagai orang yang takut akan Tuhan, menjaga perkataan, menjauhi kejahatan, lakukan yang baik, dan hadirlah membawa perdamaian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Biarlah kami merenungkannya secara lebih lagi di dalam perbuatan kami, tindakan kami, perkataan kami. Supaya kata-kata kami adalah kata-kata yang penuh kasih, kata-kata yang memberkati, dan perkataan kami wujud nyatakan dengan melakukan kebaikan dan mengusahakan perdamaian. Mampukan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.